Sehingga saya mengatakan bahwa ini alasan nebeng ini atau numpang ini hanya alasan rekayasa yang bisa saja berdasarkan hasil konsultasi dari berbagai pihak di sekitarnya. KPK segera memanggil semua yang tadi saya katakan. Satu. Dan kemudian tindak lanjuti dengan penyelidikan. Harus pro justisia. Satu-satunya yang bisa kita harapkan untuk membersihkan negeri ini untuk sampai ke sana hanya KPK. Tapi kalau KPK tidak bisa, jangan bermimpi tentang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasrullah berada di Tajuddin Rahman Law Firm Channel. Sungguh sangat berbahagia yang tampil sebagai narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Dr. Tajuddin Rahman SH. Dia berprofesi sebagai lawyer itu sudah 42 tahun. Luar biasa ya. 42 tahun itu bukan hal yang pendek. Bahkan menangani kasus-kasus besar yang ada di beberapa tempat. Alhamdulillah, terima kasih Pak Dr. Hasrullah MA. Ya. Berkenan datang ke podcast saya dan memberi kesempatan kepada saya untuk bisa berdiskusi dengan Bapak mengenai suatu hal yang sangat penting untuk negeri kita. Saya kira diskusi kita, para penonton di rumah, sangat luar biasa dan dahsyat. Kita mengenal kasus tentang jet pribadi yang digunakan oleh putra presiden yang bungsu, yaitu Kaisang Pangarep bersama istri. Akibat permainan media sosial terlempar dari udara sampai ke media sosial menyebabkan yang bersangkutan harus berurusan dengan KPK. Kira-kira bagaimana pendapatnya Pak Tajuk? Menurut saya, persoalan penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep yang notabene adalah anak Presiden Republik Indonesia, cara penanganannya tidak benar. Kenapa? Karena berdasarkan fakta tanggal 18 Agustus 2024, Kaisang Pangarep itu berangkat ke Amerika dengan menggunakan jet pribadi yang mengaku bahwa itu adalah milik temannya. Dan kemudian kalau berdasarkan pasal 12B Undang-Undang nomor 31 tahun 99 yang dirubah dengan Undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, itu menyatakan bahwa penyelenggara negara dilarang menerima gratifikasi dalam arti luas, yaitu satu, menerima uang. Ya, menerima uang, apalagi? Hadiah dalam arti luas. Kemudian tiket perjalanan. Terus fasilitas wisata, diskon, dan sebagainya. Nah, di dalam pasal 12C-nya, undang-undang yang sama, itu mengatur bahwa apabila penyelenggara negara menerima gratifikasi, dia diberi kesempatan untuk menyampaikan atau melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi selama 30 hari. Tetapi faktanya, si Kaisang ini kurang 1 hari dalam waktu, tenggang waktu 30 hari yang diberikan oleh undang-undang itu baru dia muncul ke KPK. Nah, menurut saya, dugaan saya, tenggang waktu ini yang begitu lama, yang hanya kurang 1 hari, sudah daluarsa, dan dia baru datang setelah ribut melalui media sosial dan media mainstream, dan bahkan mungkin saja hampir-hampir ada demo, baru dia datang ke KPK. Tapi tunggu dulu Pak Tajuk. Ya. Yang saya sempat baca, media sosial itu tidak hanya di Indonesia. Ada dari Malaysia, ada dari Amerika, ada dari Singapura. Nah, tekanan publik yang begitu besar, apakah karena hanya Kaisang ini sebagai anak presiden takut karena masalah hukum, atau karena tekanan opini publik yang sangat
begitu bertubi-tubi gitu. Ya tentu tidak bisa kita lepas dari tekanan opini publik dan posisi bapaknya sebagai presiden yang tidak lama lagi, ya kurang lebih 1 bulan sudah harus meninggalkan posisinya sebagai presiden. Nah, yang saya mau jelaskan begini, kalau tadi tenggang waktu 29 hari 29 hari, oke. yang dia gunakan itu setelah ribut di seluruh negeri dan bahkan sebagian wilayah di dunia, saya menduga ada skenario rekayasa dari kalimat mengenai kenapa dia menggunakan jet pribadi itu. Dia menyatakan bahwa hanya kebetulan temannya mau ke Amerika, sehingga dia katanya dimintai numpang, nebeng. Nah, Tunggu dulu Pak ya. Apakah kita yakin yang Pak Tajo bilang hanya mau nebeng atau hanya ingin menikmati fasilitas orang lain, sementara lain mengatakan bahwa ini adalah tindakan gratifikasi? Nah, saya berharap sebagai pengacara atau ahli hukum, bagaimana membedakan dua statement ini? justru karena tidak yakinnya itu, sehingga saya mengatakan bahwa ini alasan nebeng ini atau numpang ini hanya alasan rekayasa yang bisa saja berdasarkan hasil konsultasi dari berbagai pihak di sekitarnya, agar dia mendapat justifikasi di KPK bahwa oh ya dia nebeng. Apakah sekarang pertanyaannya, apakah gratifikasi itu tidak termasuk dalam pengertian nebeng? Menurut interpretasi saya, pasal 12B Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 itu yang menyatakan itu tidak boleh menggunakan fasilitas misalnya diberikan hadiah uang, tiket perjalanan, wisata, diskon, dan lain-lain sebagainya, sama saja dengan nebeng itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa KPK hanya mendengar saja apa yang dikatakan oleh Kaisang? Kenapa tidak cari siapa yang punya? Kan lucu. Dia datang bilang saya nebeng, setelah itu selesai. Emangnya hukum itu kalau ada orang datang mengatakan bahwa, kalau misalnya saya tuduh Bapak, bahwa Bapak ini Bapak ini selama ini rupanya suka ngambil barangnya orang. Nah, kalau ngambil barangnya orang tanpa seizin dengan yang punya, itu kan namanya mencuri. Apakah setelah Bapak datang ke saya, lalu itu selesai? Hukum tidak seperti itu dong. Tapi seandainya KPK punya inisiatif yang cukup tegas, kalau itu sebenarnya gratifikasi, kenapa tidak memberi pernyataan bahwa lebih awal nanti media massa yang media sosial ribut, baru KPK bisa bergerak gitu. Justru itulah yang perlu. Kenapa kita bicara mengenai ini? Karena kalau tidak rakyat itu mendesak ini, ya toh, kalau kita tidak mendesak KPK, ya mungkin KPK tidak bikin apa. Meskipun awalnya ketua KPK, saya kenal ketua KPK. Ya. Apakah karena ini anak presiden, Pak? Ketua KPK itu kan ketika dia keluar dari Komisi 3, dia menyatakan bahwa dia akan memanggil. Tapi kan nyatanya dia datang sendiri. Tapi datang sendiri itu setelah minus satu hari masa berakhirnya jangka waktu yang diberikan oleh undang-undang. Dan kemudian ada deputi pencegahan itu terus tiba-tiba berbicara bahwa itu kan nanti bisa tinggal dihitung karena dia ini kan belum melewati batas waktu. Nanti kan dihitung 90 juta. Kalau dia 4 orang 90 juta kali 4 ya 360 juta. Ini kan menurut perhitungan media yang beredar bahwa pesawat jet pribadi yang seperti ini sekarang disewakan tuh 8 miliar. Dan menurut Pak Yasin di dalam podcastnya Abraham Samad, dia menyatakan, ini bekas anggota KPK, pimpinan KPK mengatakan bahwa ketika Nasruddin itu ditangkap di Meksiko, itu dia menggunakan jet pribadi dibayar oleh KPK itu 6 miliar. Itu sudah hampir 10 tahun yang lalu kan? Artinya biayanya digunakan oleh KPK jet pribadi untuk pergi menangkap Nasruddin itu 6 miliar.
Jadi ada pembanding ini ya. Ada pembanding. Jadi tidak mungkin 360 Nggak mungkin. juta Nah, dong. sekarang kalau dia mengatakan bahwa Kaisang bukan penyelenggara negara, sekarang kenapa bisa Rafael Alun Ya. sekarang ditangkap, sudah masuk Bui bersama dengan anaknya namanya Dandi. Itu hanya semula anaknya soal semula hanya kasus persoalan antara dia dengan pacarnya, dan kemudian berlanjut diperiksa gaya hidupnya, ternyata yang dinikmati itu adalah kemewahan yang berasal dari gratifikasi, dan akhirnya KPK dapat semua. Kenapa KPK tidak bisa begitu? Masa untuk Rafael Alun dan bisa dilakukan ya? Bisa dilakukan. Kenapa sedangkan Pak Jokowi bilang semua warga negara sama di mata hukum. Okay. Mana buktinya? Semua warga negara di mata hukum. Kalau semua warga negara di mata hukum, tangkap itu orang yang salah. Baik Pak Tajo, saya mau tahu karena sebagai orang yang berpengalaman sebagai penegak hukum, pengacara, ini kan ada waktu 29 hari. Kira-kira kalau kebiasaan atau kasus besar yang Bapak tangani, kenapa sampai mengundur ini waktu sampai di hari injury time gitu? Supaya masyarakat tahu bahwa apakah supaya dalam pemeriksaan itu terjadi deal sebelumnya dengan KPK, ataukah karena memang ada celah yang bisa dimainkan oleh si Kaisang ini untuk mengulur waktu gitu. Menurut dugaan saya, ya, ini kan anak presiden ini sepertinya, ya, mudah-mudahan saya tidak salah duga ya. Ini kan sepertinya mendapat hak privilege, ya toh. Jadi ada semacam privilege yang dia dapatkan untuk diberi kesempatan membuat alasan. Sehingga, tapi ini kan 29 hari lama sekali. Itulah kesempatan itu membuat alasan. Alasan nebeng, padahal menurut interpretasi saya sebagai orang hukum, nebeng itu sama saja dengan menggunakan fasilitas wisata itu. Di dalam undang-undang KPK, undang-undang tindak pidana korupsi yang pasal 12B itu, fasilitas wisata itu adalah, kan dia numpang misalnya, Bapak bilang Pak Tajudin, kebetulan misalnya, Bapak, katakanlah Bapak Presiden, atau saya punya pesawat, bilang Pak saya mau pergi ke Amerika, mau numpang, ya numpang, kan saya Presiden, Bapak numpang, mana boleh, atau kasih numpang anak saya. Nggak bisa. Ada prosedur imigrasi. Kalau di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang tidak boleh korupsi, kolusi dan nepotisme, itu ada namanya kolusi. Kalau kolusi itu adalah persekongkolan yang menggunakan pengaruh jabatan terhadap orang di sekitarnya, apakah teman atau kerabat, itu namanya kolusi, menggunakan jabatan. Sedangkan kalau nepotisme itu terhadap keluarga. Betul. Memberikan fasilitas negara kepada keluarga. Itu namanya nepotisme. Kalau kolusi itu persekongkolan jahat dengan menggunakan jabatan. Jadi kalau ini apa? Nepotisme atau dua-duanya ini? Dua-duanya. Ada nepotismenya, ada. Kalau saya tanya lagi, Pak, mengapa seorang anak pejabat berupaya melakukan seperti itu? Padahal dia tahu ini kan sangat berbahaya bagi kehormatan orang tuanya gitu. Ini yang susah, apakah dia tahu atau tidak, atau mungkin dia pikir bapaknya kan Raja Jawa, kata Bahlil. Bahlil bilang kan ya jangan coba-coba lawan Raja Jawa. Ya mungkin karena itu dia pikir tidak ada yang bisa lawan bapaknya. Nah, tapi saya pikir masa tinggal 1 bulan orang masa KPK takut dia berkuasa tinggal 1 bulan. Kalau dia sudah selesai nanti kan, ya saya mengajak Pak Asrul kita ramai-ramai turun ke jalan supaya ini barang diselesaikan ini barang dituntas. Kalau KPK tidak bisa, ya bubarkan saja KPK. Pak Tajo, kita masih di segmen 1 ini. Saya ingin tahu, sebagai anak presiden, apa sih motivasinya sampai dia melakukan penyalahgunaan kekuasaan orang tuanya gitu? Saya kalau ditanya soal motivasi, ini kan yang melatar belakangi kita tidak tahu ya. Saya tidak berani jawab itu, tetapi yang jelas ini pamer
Ini kalau kita ya kalau berdasarkan, maaf ya sedikit saya agak Nah, teoritis, ya. agak eh, filosofi Oh, sedikit. ya. Ya. Kalau berdasarkan pendapat ahli filsafat eksistensialisme yang namanya Kierkegaard, Ya. ini yang pertama itu ada 3 tahap manusia menurut Kierkegaard. Satu adalah tahap namanya manusia estetis, Hmm. yang kedua etis, yang ketiga religius. Ya. Menurut Kierkegaard, Hmm. tahap manusia paling rendah adalah manusia estetis. Dia Estetis, hanya ya. suka keindahan dan harta, hedonis. Ya, ya. Inilah manusia paling rendah derajatnya. Jadi orang yang suka pamer itu, dia punya kekayaan atau pamer dia punya kemewahan, itu hedonis menurut Kierkegaard. Itulah manusia paling rendah derajatnya. Saya kira kita tidak ragukan beliau sudah malang melintang di dunia persilatan hukum. Baik Pak Tajo, itu baru satu tentang hedonisme. Tadi Bapak katakan masih ada 2 gitu. Apa kira-kira sehingga punya motif seperti itu gitu? Ya kalau tadi saya jelaskan, jelas tidak ada di sana, karena kan tahap kedua menurut Kierkegaard itu kan adalah tahap manusia etis. Manusia etis itu sudah memiliki nilai-nilai dan menghargai kebenaran dan hukum. Ya, ya, ya. Jadi sudah punya etika Punya moral. etika, ya. Sedangkan yang ketiga itu kalau manusia religius itu adalah orang yang taat pada keyakinannya kepada Tuhan. Dia tidak mempedulikan itu rasionalitas. Yang penting dia yakin pada Tuhannya. Sehingga kalau kita menafsirkan itu manusia makrifat menurut Islam. Ya, banyak sih hal-hal yang sangat kontroversial ya. Mestinya sebagai anak presiden menjaga dia punya marwah orang tuanya. Kemudian Enggak, maksudnya disuka- supaya dia masuk di antara 2 tadi. Dota itu ya. Tahap kalau enggak bisa masuk ke tahap ketiga makrifat, Makrifat ya yang kedua yang aja. kedua aja ya. Ya, Karena presiden ini manusia etis saja lah. bayangkan kalau dia pimpin Jadi rakyat kan kalau dia masuk di manusia etis, berarti dia sudah punya moral, punya moral. menghargai nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Oh, Dia mesti gitu. masuk di tahap kedua itu. Tapi sayangnya dia masih di tahap estetika dan hedonisme itu. Ya, Apa? Ya. kalau dia tadi itu manusia estetis, itu hedonis. Baik Pak Tajo, kira-kira pelajaran apa yang harus kita ambil baik itu kepada KPK maupun Kesan gitu, sehingga kasus ini jangan sampai menimbulkan snowball ya, menyebabkan ketidakpercayaan kepada pemerintahan yang ditinggalkan oleh orang tuanya gitu. Ya, maksud saya apa yang harus dilakukan KPK supaya KPK yang harus sekarang kita dorong supaya satu memeriksa yang punya pesawat, Satu, yang pesawat, kata temannya, yang kedua istrinya Kaisang, yang ketiga katanya ada saudara istrinya dan ada lagi satu orang saya tidak tahu itu ada yang fotonya pakai celana pendek siapa itu, termasuk pilotnya. Diperiksa gitu ya. semua ini orang dan harus jelas apa hubungan antara Kaisang dengan pemilik pesawat ini dan orang-orang yang ikut semuanya. Ya, sama. Kenapa bisa kalau orang nebeng yang punya pesawat tidak ikut? Oh, gitu. Kan kalau misalnya Bapak misalnya bilang, Pak Tajudin, Ya, Pak Tajudin bawa mobil enggak? ya, Kalau saya bilang tidak, tidak. terus mau kemana? Saya mau pulang ke rumah. Kalau begitu, Saya nebeng. saya nebeng di Bapak. Bapak ngantar saya ke rumah, baru Bapak kembali ke rumahnya, itu namanya numpang. Numpang ya. Tapi itu pun kalau pesawat tidak sama dengan mobil. Cuma numpang mobil, tidak sama Pak. Ini perjalanan dari Jakarta ke Amerika dan menurut Roy Surya, itu dia mampir di beberapa tempat baru sampai di Kita aja naik haji bisa singgah 2-3 kali. Di tempat tujuan utama. Di tujuan utama. Jadi iya, dia katanya mampir 2 kali baru sampai ke tempat tujuan utama. Berarti kan dia menggunakan fasilitas wisata. Bukan nebeng. Nebeng ya. Nah, di dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 itu jelas sekali dicantumkan sangat detail gitu detail dan limitatif ya, bahwa salah satu itu adalah penggunaan fasilitas wisata dan tiket. Tiketnya. Berarti sudah tidak bisa dikatakan bahwa itu perjalanan biasa ya. Berarti bukan nebeng, Pak. Ini nepotisme, ini sudah kentara di sini ya. Kolusi dan nepotisme. Kolusi. Baik Pak Tajo, saya mau tahu kesimpulan apa yang harus kita
supaya pemirsa bisa tahu. Kesimpulannya, KPK segera memanggil semua yang tadi saya katakan, Satu. dan kemudian tindak lanjuti dengan penyelidikan. Harus pro justisia. Proses justisia Penyelidikan harus dan aktif. harus aktif. Kalau sudah penyelidikan berjalan dan kemudian cukup bukti, jadikan tersangka dan kemudian tangkap segera. Tapi itu kan anak presiden, Itu kalau Pak. cukup bukti. Kalau itu anak presiden, Pak. Kalau anak presiden KPK tidak bisa, ya bubarkan aja KPK. Ngapain ada KPK kalau tidak bisa tangkap anak presiden? Baik, pemirsa yang saya banggakan, saya hormati, saya kira diskusi kita ini cukup panas, tapi rasional ya. Punya desakan himbauan. Yang kita begini ya, kenapa kita mendorong KPK? Karena satu-satunya anak reformasi yang sangat ideal yang kita harapkan untuk bisa membawa Indonesia menjadi negara maju, yang katanya menurut Presiden Jokowi tahun 2045 adalah Indonesia emas, satu-satunya yang bisa kita harapkan untuk membersihkan negeri ini untuk sampai ke sana hanya KPK. Tapi kalau KPK tidak bisa, jangan bermimpi tentang itu. Pemirsa, saya mau garis bawahi kalimat terakhir itu sangat memberi kita inspirasi. Jalan satu-satunya KPK harus aktif melakukan pemeriksaan sampai menentukan siapa yang bersalah atau tidak. Yang penting harus melalui prosedur hukum yang benar. Saya Surullah, sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang keadilan, penegak kebenaran.